satu aktif sekian. Berapa peluang kerugiannya kalau tidak dikendalikan? Itu pendekatan Pak ya, semua itu. Nah, ketika proses laras panen, mohon Pak memang tidak mau sakit Pak. Saya selalu cross-check dengan petani yang saya ajak bicara. Ini gimana hitungan ini? Ya Pak memang kurang lebih seperti itu. Namanya juga pendekatan. Ini formula saya untuk penggeret. Untuk tikus penggeret nanti beda lagi peluangnya seperti apa. Ada pertanyaan sampai sini? Atau Bapak punya metode lain? Mana silakan. Ada pertanyaan? Paham nggak? Karena ini ilmu teman-teman nanti nih. Ilmu teman-teman yang akan diberikan untuk shock terapi. Ternyata hanya dengan 63 rumah aktif per 100 meter itu potensi ya. Kerugiannya itu akan menjadi 183 itu ya. Biasanya dia paling ngomong gitu, dari sana. Nyangan betul langsung. Pada diatakan, tapi kan upami diatakan Bapak niatkan di ayeuna, Bapak Ibu silakan melapare bari urang niat sodako. Sakuri. Emang geus eueuh teh mampu apa disodakokeun make dia sodako kaburi gitu. Atasnya maksa. Sehingga setelah kita tahu, ayo Bapak-bapak berikan motivasi. Siapa yang bisa dianggap oleh Bapak-bapak dapat menggerakkan kelompok tadi di sini? Pak Lurah, panggil Pak Lurah. Oh ini Pak Ustadz, panggil Pak Ustadz. Oh Bapak Bingsa, panggil Bapak Bingsa. Dia kira-kira bisa menggerakkan petani, ya. Tetapi kalau petani pada tahap ini pemahamannya sudah bagus, jadi insya Allah setelah dia diberikan motivasi mau sesulit apapun Pak, Jawa Tengah Klaten Pak 108 hektar. Nah ini bisa Pak Dirjen dengan Pak Kantor juga dulu selesaikan kepala balai saya tengok sana, tengok wah tantangan bagi saya dengan kondisi pola tanam tidak tepat saya sangat enggak. Jadi itu saya jadikan tantangan. Satu musim, nggak sampai satu musim sudah terselesaikan. Ya, inilah. Nah pertanyaan sampai sini. Lalu kita berikan motivasi. Lalu apa teknologinya? Nah kan gitu nih. Kalau tadi masih nanya apa aja sih Pak teknologinya? Kalau saya tanya petani Pak, tahu nggak teknologi pengenalan tikus? Waduh Pak saya nggak tahu Pak. Nah, saya rubah pertanyaannya Pak. Bapak selama ini melakukan pengendalian tikus itu bagaimana caranya? Oh Pak, kita melakukan ini. Nah, apa? Nah ini. Pertama kita melakukan geropiokan. Ya. Geropiokan, mana tadi geropiokan? Di atas. Geropiokan. Nah biasa, apa sih kita laksanakan geropiokan itu? Ketika kondisi pertanaman di awal tanam, itu pada awal tanam ya, di setelah pengolahan tanah selesai menuju di kesemian. Kenapa di sana? Karena semua tikus akan kita ke sumber-sumber populasinya. Jadi kita prioritas, kita coba naik ke atas, di atas, terus. Nah, kita akan fokus Pak pengendalian Pak. Tanggul-tanggul irigasi, tanggul sungai, pinggir jalan yang banyak lubang aktifnya. Jangan disangka Pak di pinggir jalan pakai batu ya. Nah di sela-sela batu di bawah itu Pak lubang Pak. Itu akan selesai kalau di pos Pak, dan itu nggak bisa digali. Jadi bukan pos tadi, hanya di pos saja. Ini Pak, ini kan sumber-sumber semua Pak. Ada gunungan tanah kalau di sana kemarin tuh di tempat di apa? Kamangsari itu gunungan tanah. Di dalam satu gunungan tanah itu ada 56 lubang aktif. 56. Nah ini semuanya sumber populasi.
Jadi nanti pada saat kondisi seperti tadi, maka pengendalian atau grup hewan itu akan terfokus di sini. Kalau tadi saya hitung di sini 1620 meter ini harus tuntas, Pak. Jadi Bapak kalau gerakan itu bangga, saya dapat 2000. Kalau saya tanya 2000 itu dari berapa meter sumber populasi yang ada? 1000 meter. Berapa panjang sumber populasi? 3000 meter. 2000 aja dari 1000, berarti masih ada populasi tikusnya. Jangan Bapak selalu hitungnya apa hasilnya sekian ribu, tapi berapa sisa yang masih hidup? Teman-teman tahu yang namanya tikus itu kan 1 ekor betina itu dalam 1 tahun bisa menjadi sekian. Berapa sisanya? Nah, dari mana kita tahu global semua nih? Sumber populasi ada 1600. Jangan sampai melewatkan. Jangan sampai dibagi kelompok. Karena kalau global Pak, yang hadir betul banyak 60 orang Pak. Ya ternyata paling 10 orang itu belum tentu Pak. Yang lainnya apa? Ngobrol, ngopi, ngerokok. Yang penting hadir. Apalagi ada nasi bungkusnya, kopi, rokok. Tuntaskan Pak. Nah yang begini itu tuntaskan sampai habis pada hafalan itu. Habis itu tuntas, sudah. Lalu apa lagi? Nah kembali lagi Bapak akan saya balikin lagi ke sini. Setelah penanaman masa tanam, masih ada nggak populasi tikus? Bapak balik lagi Pak, mikirnya ke sini. Mikirnya ke sini. Sumber populasi. Amati lagi sumber populasinya. Kenapa harus amati sumber? Karena di pematang itu belum ada lubang yang pindah ke pematang. Maka sekadanya pindah ke vegetasi. Ingat, belum ada. Jadi yang harus Bapak amati adalah balik lagi nih. Namanya kalau istilah kita itu pemetaran hamparan, petakan lagi. Di mana tikus masih ada? Jadi kalau saya mengendalikan 560 hektar Pak, setiap minggu saya jalan di 560 hektar. Di mana sumber populasi? Masih ada Pak lubang itu? Masih ada nggak ya? Masih ada nggak? Kalau kita udah tanam masih ada nggak kerusakan? Seperti itu. Balik lagi ke sini. Sumber populasi. Kemudian lubang aktif, jejak kerusakan. Ya di situ aja sebetulnya nggak sulit. Kita setelah melakukan kita balikan dulu. Oh masih ada lubang aktif, kita lihat. Terus, nah kita balik. Ini TBS. TBS, Trade Barrier System. Tandanya apa? Oh di persamaan enggak? Nah, ini siapa di sini nih? Sebuah populasi ada. Ini kemudian lubang aktif ada, jejaknya ada. Kemana jejaknya? Ke persamaan. Tuh, persamaan apa rusak? Pengarahnya ke sana. Nah, kita gunakan. Oh berarti tikus yang kita kendalikan itu belum tuntas. Berarti masih ada sisa populasi. Caranya bagaimana? Terus, nah, pakai umpan enggak? Kita hanya mengarahkan pada sistem tanam perangkap. Apa yang jadi umpannya? Tanaman itu sendiri. Yang menjadi umpan. Semean. Apa? Sederhana. Ini yang kadang-kadang sederhananya dianggap sepele. Persemaian Bapak biasa pasang, tinggal dipasang ini. Karena untuk apa fungsinya persemaian? Supaya persemaian tidak diganggu oleh tikus ya, jadi diganggu juga karena kabus lama-lama. Pasang. Bubuk perangkap yang kita kembangkan dari mulai tahun 87. Dari 560 hektar kita hanya memasang berapa? 5 persemaian yang ada kerusakan. Yang ketemunya tikusnya ada 25 ekor dari 5 tanah. Kita sudah di dalam gropekan kita sudah membunuh tikus sebanyak lebih dari 8.000 ekor tikus. Yang dibagi dalam blok-blok. Nah, ini cara begini Pak. Setelah lanjut. Nah, sistem perangkap dari lurus. Nah, ini bumbu plastik, bumbu perangkap plastik. Nah ini TBS.
Begitu tanam, itu tadi masih Pak. Begitu tanam, oh masih ada, balik lagi ke sini, sumber populasi, oh masih ada. Lupa aktif masih ada kerusakan pertanaman, maka kita gunakan LTPS, linear barrier system. Prinsipnya sama dengan TPS, hanya ini diperuntukkan bagi tikus yang keluar masuk. Jadi ini gambar yang tadi ya, ini gambar yang tadi. Nah ini. Berarti Pak 20 hektar harus kita tutupin dengan plastik semua. Prinsipnya 500 hektar kemarin saya hanya memasang 4 LTBS. Ini plastik lurus, setiap 10 meter kita kasih bubuk di dalamnya. Apa perangkatnya? Perangkat ini. Di mana diletakkan bubuk? Nah, ini yang pasti bapak-bapak petani tahu di mana. Ingat, kita kan selalu pengamatan Pak. Sumber populasi lubang jejak. Di mana titik keluar masuk dari sumber populasi ke tanah? Nah, contoh seperti ini. Ini dia banyak tikus banyak masuk ke sini. Ini berdasarkan jejak yang ada di sini. Ya kita pasang 100 meter. Pasang 100 meter. Di dalamnya pasang. Setiap hari kita mati, petaninya nggak mati. Kita mau setiap hari ada 5. Dari 560 titik saya hanya pasang 4. Berarti hanya 400 meter. Yang hasil tangkapan dari ini saja sekitar 350 dari ini saja. Ini ini Pak, kelihatannya kecil Pak, tapi satu malam populasi titik itu 40 ekor masuk. 40 ekor. Nah, seperti ini ya. Petani yang punya. Ingat, ya kan sama-sama petani. Kita yang apa? Petani yang punya. Kecuali kalau udah bapak yang buat, terus kalau saya buat gimana? Ya nanti lah setengah-setengah panennya itu mau. Lanjut. Nah, jadi sampai sekarang ini merupakan senjata utama kami Pak. Bumbu ini senjata utama kami. Ini masih model yang lama, cuman bumbunya ini saya perbaiki. Di Bekasi Pak, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, dan sebagainya. Ya. Nah. Ini Pak, bukan tikus yang dimasukin susah kan, masih tikus entah repot-repot ngapain. Ini asli. Ini Bekasi juga area ya. Ini satu malam Pak. Satu malam. Tikus-tikus yang utamanya gini. Ini gambar. Bapak-bapak pasti tahu. Ini keluar masuknya tikus. Karena dia makan di sini misalnya. Dia akan balik lagi ke sini. Makan di sini, dia akan balik lagi. Sehingga jalur keluar masuknya kita pasang 100 meter. Lanjut. Rumah sampah. Kalau pengomposan dari awal sampai dengan akhir kita harus melaksanakan. Ingat, pemetaan hamparan. Apa yang dilihat kembali lagi ke sini. Selalu balik ke sini, selalu balik ke sini. Lihat sumber populasi yang tadi disebutkan. Lihat Pak, lihat jejak, lihat kerusakan. Oh ini masih belum aktif. Oke, blok hamparan kelompok yang sebelah sana. Tolong dicek terus tanggung jawab blok sana. Blok sana tanggung jawab blok sana. Sehingga yang sana tidak ke sini, yang di sini tidak ke sana. Jika tanggung jawab sama. Lakukan pengomposan setiap kita menemukan lubangnya. Ini di Garut. Akhirnya teman saya nyerah. Ini harus saya yang ke sana. Saya berikan hal yang sama. Akhirnya POPT-nya laporan. Sekarang udah giat katanya. Di daerah gunung yang sama Pak, isunya tuh apa? Mistis. Di daerah Dewi Kowok. Ya daerah Dewi Kowok. Lanjut. Pengumpanan 560 hektar saya nggak pakai pengumpanan. Oh masih ada populasi, tanahnya balik lagi ke sini. Selalu ini patokan kita di sini. Balik lagi mata anak. Masih ada serangan, masih ada jejak, masih ada lubang. Kita lakukan semuanya. Oh ini perlu kita melakukan pengumpanan. Pengumpanan racun apa yang kita gunakan? Racun antikoagulan. Ya, kalau antikoagulan dia makan tidak langsung mati.
Tetapi kalau langsung akut, makan langsung mati. Makan mati. Nah, sehingga ada istilah tikus itu gerah umpan. Gerah umpan ya. Gerah umpan. Nah, ini yang namanya gerah umpan itu. Ketika kita melakukan pengumpanan, rupanya ada yang kerjanya akut langsung mati, ya. Itu hanya satu kali pakai. Yang lain yang mau makan ya udah. Karena ada terjadi sehingga pasti petani mengeluh ini hanya satu kali pakai. Selanjutnya sudah mudah. Tapi kalau tadi bawa pulang, ya, banyak ya. Kalau saya sebutkan mereknya ada Pelat, Petrotuk, Petrolur, ada Argon, ada Sigarat dan lain-lain. Itu dia kerjanya sama, memecah pembuluh. Sehingga dia tidak mati di sini. Dia akan mati dengan damai. Mati dengan tenang dan mati dengan damai. Nah, kalau makan racun kan Pak, ya, simfosfir. Makan blok mati di sini. Mati di sini. Udah, sekali makan. Itu boleh dipakai hanya untuk satu kali pakai dalam menurunkan populasi. Selanjutnya kita gunakan ya antipopulasi. Kemana ini yang harus kita dampingi? Bagaimana cara kita memasang racun? Nah, ini yang harus kita tetap kita dampingi, kita kawal. Begini loh, kalau masang racun itu, Bapak harus ada bantuan menggunakan bahan air, yaitu kita gunakan bahan skam asar. Terus skam asar. Skam asar, tangan itu jangan sampai harus dibungkus. Ya, tangan tuh kita ngambil skam itu harus dibungkus tangannya. Pakai sarung tangan lah, harus beli mahal, kresek lah, pasti kresek. Tahu simpan. Tahu. Saya tahu sama Raha, 1 titik cukup. 10 titik cukup. Sarau di pematang tinggalkan 3, 2 atau 3 bibir, agak dianjurin sedikit, simpan, tutupan deh itu sekarang. Nah, kira-kira kalau udah seperti ini, kalau dimakan tikus ketahuan nggak? Ketahuan nggak? Apa? Tidak cacat. Nah, setiap 10 meter. Khusus di daerah yang memang dilalui tikus dan daerah yang ada serangan tikus. Nih. Oke, 1 hektar pasang 10, boleh, 20 boleh. Nah, ketika Bapak melakukan 10 titik ini, besok harus diamati, Pak. Jangan dibiarin. Sekarang kan gitu, lempar udah tinggal. Kan itu Pak ya. Lempar tinggal. Nah, besok amati. Tadi Bapak tahu, ini umpan nih makan. Dengan dia acak-acak ya, racunnya sudah berkurang. Nah, maka tambah lagi tuh si umpannya, tutup lagi kayak begitu. Tutup. Besoknya amati lagi. Biasanya ada 10 paling 2 atau 3 atau sampai 5 yang dimakan. Yang lainnya biarin, yang dimakan terus jangan mati. Sampai kapan saya harus mati? Sampai umpan yang biasa dimakan itu tidak dimakan lagi. Berarti tikusnya sudah habis. Sampai dimakan lagi. Nah itu apa? Satu dia fungsinya apa? Evaluasi kita juga. Berapa persen yang dimakan? Sekian persen berarti. Jadi baca reka Pak, musim kemarin dia ada 32 hektar tanaman di atas, di tengah ribuan hektar Pak. Tikusnya saya bilang pasti gila karena ada yang tikus. Berapa kami dapat? Sampai 12.000 ekor tikus kita. Dari mulai pengumpanan sampai kita menggunakan ini. Ini senjata. Lebih dari 12.000 tikus sudah. Walaupun akhirnya kena karena telur-telurnya petani aduh capek nih menarik telur tikus. Akhirnya kena sekitar 30%. Tapi dia untung. Kenapa? Ya bisa yang tanam dia dapat. Bisa, makanya bisa. Ini ya, jadi pengumpan itu sampai kapan? Sampai umpan itu tidak dimakan lagi baru. Tetapi umpan ini akan tidak bermanfaat kalau kita melakukan pemasangannya pada umur tanam di atas berapa? Mulai puting lah, mulai normal ya, normal ya. Di sini udah.
Apa Bu? Ya. Bukannya siapa tikus itu kan kalau sudah tahu ya tadi di depan ya kan besok ini lagi. Ya. Bukannya kalau melihat temannya saja sudah ada yang mati tidak mau ketemu lagi. Nah, itu katanya. Dan ya. Tikus ya karena kecerdasannya. Ya. Karena gini Bu, kan saya sudah bilang kalau kita menggunakan antikoagulan, tikus itu mati dengan tenang. Tidak di situ. Dia mati akan cari tempat yang adem. Angin ius. Kurang repae dengan tempat yang itu. Kalau racun akut, temi, fosfit, maka langsung mati sehingga menimbulkan sifat jerat empat. Tetapi dengan antikoagulan, maka tikus itu dalam dia makan sedikit pun akan mati, tetapi matinya tidak saat itu. 2 hari ke depan dia makan lagi, semakin banyak dia makan maka akan semakin cepat mati. Kalau di rumah Pak, gimana? Di rumah mah diracun ya Bu. Diracun aja, cuma resiko sapinya bau. Iya, resiko memang nggak apa-apa. Ya saya ngambil resiko itu Bu. Saya berapa kali pindah rumah ya, tikusnya banyak, diracun, di awal yang kira-kira nggak gini sama anak-anak, diracun, sampai gua resiko kalau harus dilatung parah, namanya yang resiko lah kita nggak mengerti juga. Sampai sekarang saya udah berapa ya, rumah ini tuh udah sekitar 7 tahun saya ini nggak ngerti satupun. Pak perbatasan pisan sama sawah nih Pak, di rumah itu ya. Jadi kalau ini nih Pak, sekarang kan lagi panen Pak, lagi olah tanahnya. Ya. Ibu ini jadi sama ibu tapi. Ya. Berarti alhamdulillah ibu berarti cenah tikus-tikusnya kamar rugi cenah. Jadi gitu. Nah, itu kan padahal beda ya tikusnya ya. Ada, jadi gini Pak, tikus rumah dia bisa berinvestasi di daerah sawah. Ketika makanan berlimpah di sawah, berlimpah. Tikus sawah akan menginvestasi pemukiman. Ketika di sawah tidak ada makanan, di rumah ada pun bisa menginvestasi di rumah. Tikus sawah itu bisa tuh ke pohonan, ke rumah bisa. Seperti itu. Silakan ada lagi. Tuh, rupanya benar perasaan saya. Silakan, ada lagi Bapak Ibu yang belum puas ya. Barangkali masih ada pertanyaan. Ini masih ada kali Seni. Nah, ada lagi ya, silakan. Dikatakan 12.000 itu tikusnya itu di kemana ya? Apa? Penanganan pasca tertangkap misalnya. Kubur. Tapi biasanya kalau petani punya bebek, Buat bebek Pak. makan bebek. Terus bebek tadi makan. Hanya makan. Makan bebek. Kalau tikusnya hidup, nah pengalaman saya di Klaten Pak, tikus hidup di perangkap ini, ibu ini, dia untuk makan ini. Ada yang diterusin ke air. Itu bulunya itu. Jadi kita jangan bunuh tikus. Nah ini ya saya lupa ya. Tadi kalau kita coba kemarin di persemaian ya, di persemaian, nah ini catatan ini pun harus diamati ya setiap kali. Tikus pasti jangankan tikus ya Bapak Ibu, Ibu bisa menekan ular, ganggarangan, ya, bangkong, kadal, masuk semua. Ganggarangan masuk. Ini nih. Walaupun ganggarannya kemarin Pak ini tinggal yang ini. Ini masuk nih ganggarangan. Nah biasanya ganggarangan masuk itu kalau
ini ya. Jadi tetap ini harus diamati ya, semua pun harus diamati. Setiap pagi kita jalan ke sawah, apakah ini ada tikusnya atau enggak? Nah kalau ada tikusnya, jangan sampai dibunuh, dikucuk-kucuk sampai tikusnya berdarah. Nah baiknya ini dilelepin aja di air 1 menit 2 menit, dia matinya kan karena kelelep, bukan kita minum. Nah setelah itu kita ambil tikusnya. Nah pasang lagi. Besoknya begitu terus. Ada ularnya lepas. Ada ganggarannya lepas. Kalau ada ganggaran di dalam, biasanya tikusnya ada 5, di dalam itu mati semua, nggak ada kepalanya. Ada kepalanya kan ganggaran itu karena tikus itu. Karena di dalam juga ada ganggaran. Jadi ganggaran masuk itu karena ngejar tikus. Ini saya ngalamin Pak. Ini mati, hilangnya 5, tikusnya nggak ada kepalanya semua. Ada ganggarannya di dalam. Ya kan ini Bapak ganggaran. Makanya kan kalau saya lihat anak muda itu udah disate ya namanya banyak ganggaran teh. Udah jangan Pak. Ini ya kayak gitu. Seperti calon tapi kecil. Ganggaran. Jadi jangan dibunuh. Ya. Nah itu jadi setiap hari itu tetap diamati ini pun tangkapannya seperti apa, lalu selupin ke air, langsung dipasang lagi. Terus setiap hari. Sehingga itu akan mengurangi risiko. Lanjut terakhir, Pak. Terakhir predator. Yang Bapak tahu predator tikus apa? Nah ini ganggarannya nih, ya. Ganggaran biasanya gitu Pak, yang dimakannya itu apa? Badannya atau kepalanya? Ya, kepalanya. Terus ular, kucing, ya. Terus kita hitung Pak, yang paling efektif yang mana sih? Kita hitung satu-satu. Orai Pak, ular 1 malam dia makan 1 untuk seminggu. Istirahat seminggu. Jadi 1 seminggu itu hanya 1 kemampuannya. Nah, terus kalau ular-ular tertentu itu diburu Pak, kira-kira efektif nggak? Kalau gitu kalau nggak efektif, udah kita piara ular aja. Sugan orang lepaskan di lahan 20 hektar kata 2 karung orang. Ular belit Pak. Patah Indonesia kamu kalau orang apa dia? Ayo kalau bersama orang 20 kali 2 karung kemarin kalau bersama orang bukan. Jadi maka salah jadinya. Jangan sampai kembali kalau basket orang 2 karung kan pacok kulit di korban. Artinya apa? Memang tidak bisa diandalkan. Kucing kalah kucing. Ini caranya Bapak Ibu karena tinggal kayak kucing di sawahnya. Dengan Whiskas lah mahal. Olo-olo. Lah, dengan pindah kayak zaman aku ngelaburin capek-capek. Tulungan orang ge sanggup ya deh, mere pinang tongkol kan. Mau di perumahan banyak aya berit Norvegicus boro-boro diudah nyempor we ningali geus. Dan efektif. Dulu Bapak masih bisa jalan ya tikus rumahnya. Saya ingat di rumah itu punya kucing. Tikus selama ada kucing itu aman. Kalau sekarang udah bisa. Harus kasih makan yang enak terus. Yang terus 20.000, yang 30.000. Nah, terus ganggaran ini. Nah ini gogok nih. Dia kan gitu. Dia tidak memakan, tapi dia hanya membunuh. Tikus. Jadi kalau di daerah Subang, daerah Hinjama itu ada kelompok tani yang memang dia melihara tikus untuk anjing untuk mengalir disewa. Ada di Subang namanya. Dilatih dia, karena dia dilatih untuk tidak makan tikus. Tidak makan tikus, tapi dia hanya membunuh. Nah, sekuatnya dia selama itu dia pasti makan. Dan kalau dengan anjing ini dia akan kena terus, mau lari kemana dia pasti kena.
Ini efektif ya, cuman kan ya terbentur dari budaya ya. Kalau sudah kita hubungan dengan anjing itu ada yang siapa ada yang tidak. Nah kemudian apa lagi kita harapkan burung hantu? Nah ini burung hantu. Burung hantu ini burung ini satu malam itu bisa 3, rata-rata 1 malam. Tetapi jangan berharap untuk daerah mistikus suatu saat setiap musim terjadi kita pasang burung hantu selesai, tidak itu. Pola pikirnya nggak seperti itu. Tetap tikusnya harus kita kendalikan dulu, ya. Pola pikirnya seperti itu. Tikusnya kita kendalikan, baru populasi kita pelihara dengan menggunakan. Di kantor saya, ibu bapak ada sepasang 3. Sudah berapa bulan? Desember, Januari, Februari, Maret, April, 5 bulan sampai sekarang nggak didatengin burung hantu. Rumahnya. Kenapa? Karena tikusnya nggak ada. Saya sudah berapa puluh tahun tidak pernah melihat tikus. Karena begitu ada serangan, wah ini serangan dari tanaman, udah pasang buku 1000 meter pasang buku, pasang plastik. Dapat berapa? 1 minggu 25, kesananya nggak ada. Karena apa? Sifat yang tadi itu baik. Tikus itu balik terus. Setiap hari sebelum dia habis, maka dia tidak akan pindah ke tempat lain. Nah sifat itu yang kita gunakan dengan memasang TPS. Saya begitu Pak, nggak mau buta saya. Oh ini hanya populasi di sini. Nah 1000 meter itu yang kemudian kita pasang plastik ya 1000 meter, kemudian bumbunya berapa? Hanya 4. Dalam 1 minggu saya tangkap 25 ekor 1 minggu. Kesananya nggak lagi bagi sudah habis, sudah sampai sekarang saya nggak pernah sudah. Nah seperti itu ya. Karena sudah terfokus. Nah burung hantu harapan kita satu-satunya adalah rumah. Silakan dikembangkan. Kenapa harus disiapkan tumbuhannya? Karena burung hantu tidak bisa membuat rumah sendiri. Dia harus dibuatkan. Nah makanya dia kan adanya kan di pohon-pohon yang ada lubangnya, kemudian di rumah-rumah, yang rumah lama maksudnya, yang dia tidak usah bikin. Silakan sampai di sini ada pertanyaan? Iya Pak. Ya silakan. Masalah tadi Pak yang pengempanan beracun. Ya. Itu kan kebanyakan tadi Bapak menyebut istilahnya merek dagang di toko lah istilahnya Pak. Ya. Bisa nggak kalau misalkan kita buat sendiri Pak pengempanan beracun? Ya, bisa. Tetapi ini yang saya ragukan juga Pak ya. Pak petani di sini biasanya buat ini. Begitu kita satu musim di sana satu pun tidak ada. Pak petani di sini biasanya suka kalau lubang itu dikasih gula Pak, sehingga semut merah itu dia ngumpul di sana, sehingga kalau tikus masuk ke sana dia terkena semut. Kenyataannya saya satu musim di sana juga. Pak petani di sini biasanya begini Pak, saya coba satu musim di sana ada, nggak ada juga. Jadi hanya sebuah omongan saja. Saya pernah di namanya. Ketika itu kasus tikus. Nah ini teman-teman di lapangan Pak, kita akan coba metode petani yang digunakan oleh petani Islam. Pas saya datang lagi karena kebetulan nggak bisa datang selama 1 bulan, 40 hektar habis. Jadi yang belum pasti ada petani Banten itu dia gunakan singkong direbus pakai air kelapa sehingga asam cyanida racun itu keluar. Nah bisa. Tetapi saya selama di Banten itu nggak pernah juga menemukan itu. Karena 2005-2008 saya itu PJ LO-nya di Banten. Saya tidak pernah keliling sampai maupun tidak pernah ada menemukan petani rebus singkong pakai. Ya. Ada yang pernah menyampaikan ada yang pakai wewangian kayak apa dan sebagainya itu bisa. Itu disampaikan kalau itu lagi gitu ya. Nah dengan itu kan itu kan pakai wewangian itu kan bisa usir gitu. Saya akan bertanyakan lagi ke yang nanyanya itu, apakah menyelesaikan masalah? Ya kenapa nggak menyelesaikan masalah? Karena dia hanya mengusir, tidak mengendalikan. Iya betul dia nggak mau karena bau. Nah terus kemana dia larinya? Ke yang nggak pakai kan?
Nah, yang lain yang penting punya saya. Ini saya kira tidak berlaku ya kalau bagi saya hanya musik tidak mengenalikan, tidak menjelaskan. Oh Pak, kalau petani saya mah hebat Pak, tiap malam dia telanjang jalan-jalan nyanyinya tuh mau tersiun, kurang bersiun, kamu beli. Nya baca kan gitu telanjangnya, kulingannya telanjang, tong beli kurang bersiun dengan itu mana? Bisa telanjang. Asal daerah, asal mungkin subuh, masih panggil dari mana? Makanya kita mengenalikan tikus itu sambil tidur. Ya tadi Pak, TBS, TBS. Ya sudah tinggal disusun ke sawah, lihat hasilnya. Oh air rusak ya. Ya. Seperti itu mengenalikan tikus sambil tidur. Bijaksana itu. Gak ada rokok 2 bungkus, kopi 2 gelas, kan nasi goreng, kan ngabubodona, kan pemajikan di rumah, ngobrol, kan? Ngobrol. Ada lagi silakan. Dijelasin untuk pemasangan yang tadi Pak yang yang plastik. Ya. Jelas sedikit tentang pemasangannya, masa plastiknya. Ya. Nah ini untuk pemasangan ini coba kembali tadi. Yang TBS kan nggak TBS. Nah yang TBS itu, TBS. Nah ini setiap 1 meter ya, akhirnya harus kuat. Jadi mau tahu itu lagi mah bagi kita. Plastik itu harus masuk, dasar plastik itu harus terbenam dan ukur. Nah, jadi kita mengarahkan, ingat kita itu mengarahkan. Tikus datang ke sini. Ini karena pematang kan. Kita bikin lubang ke sini dengan di dalamnya ada ini otomatis masuk. Sini. Nah, oh di sini kita pasang lagi nih, di sini ada. Nah, kita arahkan karena tikus dia akan nyari lubang. Nah, kalau pada satu pasangan lubang ini tidak rapi, ada celah untuk masuk, ya jangan berharap bisa masuk ke situ. Hanya si dasar plastik itu harus terbenam oleh tanah dahulu. Dasarnya, sebetulnya dasarnya itu, ini tuh harus ada air Pak, 1/2 meter air. Tapi saya ubah nanti ubah. Jadi yang namanya kebutuhan di lokal itu kan fleksibel ya, tergantung kita kebutuhannya seperti siapa? Oh air. Pengen lewatnya yang kering atau bagaimana? Iya dia akan cari jalan. Yang kering ya. Ya cari jalan. Nah kalau dia udah nggak ada jalan, baru dia dibolong plastik ini bolong ini. Tapi kalau dia ada celah di bawah, dia masuk ke celah. Ya, soalnya pintu saya juga bolong. Rumah. Karena udah ditutup, apa itu? Digigit dia. Ini ya, jadi prinsipnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat coba yang model pengendalian antara tanam serempak dan tidak serempak. Ini pola tanam serempak. Ada yang beda nggak kalau diperhatikan? Nah yang tidak serempak. Nah ini tidak serempak. Ada yang sama, ada yang beda. Ini tanam serempak. Yang satunya tanam tidak serempak. Kenapa? Ini model pengendaliannya ya. Yang tidak serempak ini sama dengan alokasinya Pak Indi. Ini tidak serempak. Ini model pengendaliannya ini. Sanitasi lingkungan wajib Pak, tikus itu tidak suka lingkungan yang bersih. Wajib. Dari awal sampai akhir itu sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan itu semua ada contohnya. Gerobokan persiapan tanam setelah ada persemian. Kemudian TBS. Nah, TBS untuk pola tanam tidak serempak. Di sini bedanya Pak. Ya, bedanya. TBS trap barrier system, persiapan tanam tidak ada, persemian tidak ada, pertumbuhan tidak ada, anak maksimal ada, di sini baru ada. Kemudian baru kelihatan kerusakannya. Persemian tidak ada Pak. Yang rusak saja, umur 2 minggu, 4 minggu, 5 minggu, nggak ada yang rusak. Baru ada yang rusak di
Ya, sehingga TBS ini kita pasang bukan di persemaian tetapi di pertanaman. Kapan? Ketika dipetakan sawah kita sudah ada rusak, ya. Nah, yang satu petak ini kita tutup dengan plastik, di dalamnya pakai ini. Ingat, perilaku tikus, dia akan terus datang ke sana sebelum habis. Strategi, ya. Jadi sebelum berkembang banyak, maka kita habisi dulu yang tadi saya cerita yang 1000 meter. Ya. Dan tikusnya ada 25. Setelah kita tanam ini dapat 25 dalam jangka waktu seminggu, ya sudah tidak ada serangan lagi. Coba kalau petaninya semua berpikirnya seperti itu. Satu orang petani punya buah cukup, melibas obat mangkok atau buku muda. Pakai sambil gitu, tapi antar PKC lalu bangun itu mana itu? Padahal kepentingan serangannya. Ini harganya, ini tuh kalau dihitung ya, kalau kita bikin sendiri ya tadi itu sekitar 35-40 ribu. Ya, apa? Beli basah 2 mangkok. Sambil diuyuh terus kan atau kata Nabi meser rokok 66 mil, kata Nabi MLD 2 bungkus tinggalin di mobil aja jurusan banyak lapor itu ini sebenarnya saya sendiri Abdul Qur'an kartosnya pantai dibagi 5 musim ya. Jadi per hektar jatuh harga murah untuk pengenalan tikus tembok bisa kalau 55.000 bisa usul. Daripada aku beli 10% biasa 5 ton, ya biasa 5 ton. 10% aku beli berarti tinggal salah 10% ya 5 ton. 5 kintal kali obat. 5 kintal kali obat. 5 kintal kali 4.000. 500 kali 4.000 2 juta. Aku mau modal di bang 100.000 saya usung ini alih dan itu bagian tadinya ya gampang. Tapi kalau mau melaksanakan itu yang benar ya benar. GBK di sini kemudian RTBS. Nah RTBS itu kalau pada pola tanam tidak serempak tergantung dari pergerakan tikus atau jejak tikus. Di mana berita tanah, mereka mana didinya orang cegat. RTBS tadi Pak, dicegah. Jalan saat lebih ke belakang orang, cegat plastik. Pengemposan. Nah pengemposan tadi pas panjang musim Pak. Dibagi 20 hektar, ayah 5 blok bagi 5. Bayangkan ya blok berarti tanggung jawab karena melakukan ayah lubang aktif segera diurus. Pengumpanan hanya saat sampai dengan primordial itu selanjutnya. Nah itu yang tidak serempak Pak. Bedanya dengan tanam yang serempak mana? Nah ini yang tanam serempak. Nah di sini. TBS ini dilaksanakan semenjak persemaian karena tikus akan menyerang dari mulai persemaian. Ini untuk tanam yang serempak dalam satu hektar. Bedanya ini yang ketemu model pengendalian pada pola tanam serempak dan model pengendalian pada pola tanam tidak serempak. Maka bapak-bapak dipelajari, tapi dasar pemahaman itu jasa kakos saja, mudah-mudahan jasa kakos. Dasar pemahaman. Lanjut, sudah ada. Nah, berhasil tidaknya pengendalian tergantung kemampuan untuk memberikan pemahaman, shock terapi dan motivasi kepada petani. Itu bagi kita sudah bisa nggak? Ya, bisa nggak Bapak memberikan ini sama pemahaman, shock terapi, motivasi.
Tikus, penggeret, orang penyakit modelnya sama, hanya beda materinya. Jalur maksud saya gini Pak, paham nggak yang dimaksud oleh saya? Karena saya banyak bermainnya di pemahaman, tidak dengan teori, tetapi dengan pemahaman. Artinya satu ini Bapak paham, Bapak bisa menerapkan untuk obat-obat lainnya. Tinggal bagaimana dengan obat yang lainnya di tingkat textbooknya seperti apa. Silakan ada pertanyaan. Ternyata benar. Jadi kalau saya udah ngomong hampir 3 jam itu suka ada tanda-tanda, langsung saya lihat jam. Oh ya. Tapi enak Pak, kalau lagi puasa banyak ini nggak merasa apa. Nanti korowe kali. Kamu berat. Mana Pak, pilih aja dulu ya. Mana? Kebiasaan Pak, ada pertanyaan tentang tikus biasanya kan yang dialami Pak. Antara diairi dengan dikeringkan Pak, itu suka ada perbedaan. Sebetulnya ada dampak nggak antara ada air dengan kerusakan? Kita dilihat kalau ada beberapa rumpun yang kena diserang gitu ya. Tapi pada saat itu keadaan sawahnya becek, ada airnya gitu. Terus kita keringkan, diusahakan kita untuk kering, tapi ternyata memang suka berbunyi, bukan agak berkurang. Secara ilmiahnya apakah ada pengaruh? Ya, jadi kalau secara logika sederhana aja Pak, kalau dikeringin apa terusnya pada pergi, ya, dibanjirin apa? Kalau mau dibanjirin, banjirin sekalian Pak. Airnya gede, tikusnya ke bawah, ke banjir. Nah banjir namanya, kembali di rumah ke bawah, gitu. Nah itu memang kalau banjir seperti itu ada pengaruhnya. Termasuk yang kasus saya tadi cerita Pak, Jadi pada saat itu hasil 560 hektar, kemudian banjir sebagian tikusnya ke banjir, dan sebagian lagi kita. Tapi banyak petani kalau mau nggak banyak dimakan tikus maka airnya dikeringin. Nah kenapa? Kalau ada air aja dia bisa makan sambil minum tikusnya. Kenapa biasanya kan petakan sawah itu tidak rata ya, betul. Paling cepat diserang itu yang ada airnya. Yang dia akan dia makan sambil minum. Tetapi secara ini tidak begitu. Ya. Nah, macam gini Pak, pengerik batang padi ini masih banyak mengatakan diairin untuk mengendalikan pengerik batang padi. Hasil tesis ya, teman saya di kantor itu dia ambil S5, tidak ada Pak pengaruh Pak antara pengairan dan intensitas kerusakan pengerik batang padi. Majarte kan alina mendikeun mah beureum si dalam di cicai suka melihat batang atus bodoh itu pengarit. Depan dia ada lapisan pelindung. Ternyata hasilnya tidak berpengaruh sama dengan tikus tadi. Tidak ada pengaruh. Jadi tetap aja serangan tikus itu. Adapun kalau misalnya memang kering ya tikusnya nggak ada air sama sekali ya kapal-kapalnya ada garing ya keringnya. Ya, mana silakan. Nusa Desa pilih dia. Mana? Untuk pengendalian kalau di sistem tanam legowo itu katanya itu yang mengurangi barangkali ya. Gimana Pak? Ya. Legowo itu Pak, jadi gini kalau kaitan dengan tikus Pak ya. Legowo itu kan ada selang ya. Ada kan logo 21, 31, 41, ada logo 20, 30, 40, 41. Kita mana yang milih ya? Untuk daerah 40 mungkin yang cocok 41, untuk daerah ini mungkin 21 kan. Nah, ini kaitan dengan jadi tikus itu tidak suka tempat yang terang. Jadi dia menyukai tempat yang rimbun-rimbun. Nah, salah satu contoh gini Pak, kalau kerusakan yang tinggi di pertanaman, tikus dia tidak pindah, dia tidak balik ke lubang, tetapi dia akan bermukim di bawah tanaman yang rusak. Sehingga kita sulit mendeteksi berapa populasi lubang yang sulit di sana. Kalau sudah begitu sulit kita, karena tikus itu sudah berdiam di bawah
Nah, yang itu tadi Pak, dengan kita melakukan legowo ya sulit untuk berlindung di bawah tanaman-tanaman itu. Nah itu untuk tikus kaitannya, untuk kaitan yang lain penyakit perobatan coklat. Nah ini mengurangi kelembapan. Jadi kelembapan di bawah kanopi daun itu dia akan tidak terlalu lembab sehingga menghambat pertumbuhan penyakit ataupun perobatan coklat. Makanya legowo itu baik, ya. Baik itu legowo. Tapi dengan catatan harus mengikuti arah sinar matahari sehingga sepanjang hari dia bersinari. Ya. Mumpung gampang, nyemprot gampang kan itu kalau kita sedang menggunakan legowo. Cuman ya sulit Pak, namanya teknologi itu diterapkan di petani itu ya sulit. Ya silakan. Ada lagi Pak. Ya silakan. Jadi penyerangan tikus itu biasanya gitu. Ya. Di tengah Pak, gitu. Di tengah dulu terus Ya. itu gimana? Ya itu sifat curiga tikus Pak. Itu sifat curiga tikus. Tikus itu makanya tadi saya cerita kalau tiap tahun kita muterin petakan yang kena tikus aman Pak. Apalagi muterin itu sambil telanjang. Jangankan tikus, saya aja kalau lihat itu takut karena tikus punya sifat curiga yang sangat tinggi. Maka dia akan makan di tengah. Terus dia cari aman. Terus di tengah sampai dia sisakan 2 lumpur, 4 lumpur, 2 lumpur. Tetapi kalau pada populasi tinggi tidak ada yang disesakan, habis. Itu karena sifat curiga. Ya makanya dia di tengah. Makanya saya bilang sebelum yang ada di petakan itu habis, maka tikus tidak akan pindah ke tempat yang lain. Semangat termasuk itu populasi. Yang tadi saya cerita 25, memang tikusnya ada 25. Setelah yang 25 itu, ya, contoh yang cerita Bapak Han tadi, contoh Bapak Han, tikusnya ada 100. Nah, dia kendalikan 100, tetapi tikusnya kan bukan yang makan, yang tikus yang dikendalikan itu bukan makan yang di sawahnya Bapak Han, tapi yang di tempatnya yang lain kan. Nah, sekarang yang di tempat itu di mana? Nah, tikus itu akan terus sore dia datang. Pagi dia balik, terus sebelum habis dia akan pindah ke tempat makannya. Nah itulah perilaku tikus yang kita manfaatkan dengan kita menggunakan balik sistem. Di tanaman itu sebagai umpan, kalau dia akan balik lagi sama dengan di persemaian Pak. Persemaian dia akan balik lagi ke sana. Maka persemaian itu kita pasang plastik, kita pasang bubuk penangkap tikus. Silakan. Begitu Pak ya, barangkali ya. Ada lagi pertanyaan? Bapak bertanya silakan, ibu-ibu kayaknya ada yang nanya. Oh ada tadi ya, silakan. Untuk TBS Pak tinggi dari bibit Ya. itu berapa? Paling tidak 50 cm, 60 cm boleh. Di petani banyak ada yang pakai kertasnya, kertas plastik untuk apa? Ayam? Bisa. Untuk pulsa bisa. Pak saya cuma punya apa? Karpet yang laburan gitu ya. Bisa digunakan. Pak saya punya pakai seng, boleh? Kasih lubang, seng. Apa saya mau pakai seng, mau pakai tembok aja, wah gitu. Bayangkan. Itu ya. Ada lagi silakan ibu-ibu, teman-teman yang ada ini. Bahkan kita habiskan di sini sehingga nggak penasaran. Mungkin di lain waktu kita bicaranya mengelak Pak. Nanti saya bahas mengelak. Di waktu kita bicara bareng kita bahas masalah apa. Nah kita tuntaskan dulu tikusnya. Dia menjadi permasalahan bapak-bapak. Jadi maksud saya gini, yang penting proses itu bapak harus pahami. Proses itu bapak pahami sehingga nanti mudah. Dan untuk referensinya ya kita cari-cari aja banyak referensinya. Yang penting pola pikirnya yang harus bapak kuasai. Silakan Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Nah ini pokoknya memang sudah 3 jam. Ini nggak lebar juga di tikus nih dengarnya. Saya kira ada yang nanya orang pengerek belum ada. Nanti aja lah Pak. Kita ngobrol lagi masalah pengerek tuntas. Kita tuntaskan ini, kita tuntaskan itu. Alhamdulillah teman-teman juga nggak ada tanya masalah yang lain. Karena saya pernah marah juga Pak di Brebes Pak.
2012 saya lagi ngejelasin masalah tikus, dia nanyain pupuk. Pak, ngapain ngomong-ngomong masalah tikus Pak? Ini pupuk susah. Pak, Bapak dari mana? PPL-nya mana? Bapak PPL-nya udah Bapak kemudian yang ganggu yang lain. Daripada ada konsentrasi yang lain. Oke, yang lain silakan. Apakah ada lagi pertanyaan? Pas ya, pas jam 9 kurang kita mulai. Ini pas lohor kita selesai. Jadi kalau satu materi itu Pak paling cepat itu 2 jam. Saya dikasih 3 materi waktu cuma 2 jam, baru nangap doang saya bilang. Saya sempat protes. Belum diketam, saya ngomong saya belum diketam. Baru nangap, sudah selesai. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, semuanya, teman-teman semuanya, teman-teman BPT, teman-teman PPL, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi itu Bapak-bapak bisa memahami. Karena saya hanya mengungkapkan pemahaman. Jadi yang satu yang saya ambil contoh adalah pemahaman tentang tikus. Itu nanti lain menggerek orang dan itu mudah-mudahan bisa dipahami dan tentunya bapak-bapak itu bisa menerapkan karena yang menjadi hambatan sebenarnya tikus. Nah itulah caranya kita di dalam menangani kompetensi tikus di lapangan. Barangkali itu mudah-mudahan bapak-bapak semuanya bisa paham dan tentunya bisa menerapkan. Ya alhamdulillah sampai dengan lohor kita selesaikan ya. Dan yang terutama adalah mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, itu bisa kita jadikan sebagai ibadah kita sebagai ketua pertanian. Saya sebagai ketua pertanian juga sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, satu perkembangan bagi kita sudah bisa mensejahterakan, paling tidak menyenangkan hati petani seperti itu. Ya, mudah-mudahan itulah tugas kita di lapangan. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yeri yang secara gamblang memaparkan strategi bagi pemberdayaan tikus. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan harapannya dapat diaplikasikan diterapkan di wilayah yang memang itu merupakan endemis tikus. Mungkin pada kesempatan ini baru tikusnya saja Pak ya, kemudian bisa bersambung di kesempatan lain. Di kedepannya mungkin kan bisa bahas juga terkait penempatan dan ruang kantor ya Pak. Memang OPKB tersebut menjadi spesifik kalian di Pak Yedi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak. Rangkaian acara mungkin telah selesai dan kita tutup acara ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Bila berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.